Lama datang, lagi tegak di depan, minta maafnya. Tapi insyaAllah penungguan itu mendatangkan pahala. InsyaAllah, karena kita nunggunya berada di tempat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tak terasa kita sudah nyampe malam yang ke-7 daripada bulan Muharram. Malam yang ke-7 artinya hampir seminggu kita sudah jalani ini. Bulan ini tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ya Allah tidak ada satu catatan yang buruk dari semenjak tanggal 1 kemarin sampai hari ini terjadi pada diri kita. InsyaAllah ya Rabb tidak ada satu maksiat besar. Kalaupun ada maksiat kecil yang kita lakukan, mudah-mudahan telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang ada dalam lembaran buku kita sampai hari ini dari tanggal 1 kemarin adalah kebaikan dan kebaikan, ibadah dan ketaatan yang semuanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa-sisa hari kita yang masih akan kita lewati bersama, mudah-mudahan kita dijaga Allah, diistiqamahkan dalam segala ketaatan dengan segala bentuk amalan yang diridai Allah dan Rasul. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dengan izin Allah telah bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Allah yang memampukan kita, Allah yang mengizinkan kita, Allah yang menghendaki kita memuji kekasihnya, bersalawat kepada kekasihnya Rasulullah. Yang mana kita yakin, seyakin-yakinnya ikhwan, salawat kita pasti nyampe kepada Nabi Muhammad, salam kita nyampe kepada Nabi Muhammad. Bukan sekedar nyampe, tapi beliau kenali kita, beliau tahu sama kita, karena malaikat akan menyebut nama kita di hadapan baginda Rasulullah sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Siapapun dimanapun daripada umatku yang bersalawat kepadaku, maka itu salawat dan salam kita akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Dengan malaikat tersebut menyebutkan nama kita, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan. Ya, dalam riwayat ada yang mengatakan ulama, maksud bin situ bukan cuma abah kita, ibu kita juga disebutkan namanya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersalawat kepadamu ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab salawat dan salam untuk kita. Mudah-mudahan beratus kali tadi kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan tak kurang dari 360 nama Nabi. Mudah-mudahan berkat salawat satu saja dari salawat Rasulullah, salam dari Rasul untuk kita, satu saja ya, salam balasan Nabi untuk kita, itu sudah insyaAllah ya Rabb memastikan kita akan beruntung, karena jawaban salam dari Rasulullah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, mari kita lanjutkan sampai keberkahan membaca kembali kitab Khasa'is Ummahatil Muhammadiyah. Khasa'is Ummatil Muhammadiyah, kehususian, keunggulan, kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sudah beberapa banyak yang kita baca, kemarin kita masuk sudah bagian yang keempat, Rabi'an, yaitu yusrus syariatil Muhammadiyah. Kelebihan, kemudahan, keunggulan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi untuk masalah ibadah dimudahkan oleh Allah, tidak disusahkan, tidak diketatkan. Kemarin sudah beberapa contoh dicontohkan, di antaranya masalah solat. Misal umat Islam boleh solat dimanapun dia berada. Solat di dalam masjid, di dalam musola, surau, langgar, jelas itu tempatnya. Tapi bukan berarti tidak boleh di luar masjid musola. Kita boleh solat di kantor, kita boleh solat di sekolah, kita boleh solat di rumah, kita boleh solat di padang pasir, kita boleh solat di kebun, kita boleh solat di pantai, kita boleh solat di atas batu cadas, kita boleh solat dimanapun. Kita diizinkan untuk solat menghambakan diri kepada Allah. Jadi tidak disusahkan. Seandainya solat itu harus di masjid, ikhwan, mungkin kita akan keteteran juga, apalagi kalau orang tinggal di daerah minoritas Islam, Muslim. Tapi tidak demikian, walaupun memang masjid, musola, surau adalah tempat yang paling afdal untuk kita solat, dan sangat dianjurkan Nabi, terutama untuk kita laki-laki. Nah, ini satu kemudahan contoh. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad, mereka harus ibadah di tempat rumah ibadah mereka. Tidak bisa mereka nak solat ibadah dengan cara di rumah mereka atau di tempat lain. Ini satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Allah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, afidakumullah, wafaqakumullah. La ilaha illallah.
Hal ini pun sesuai dengan firman Allah yang Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tegaskan untuk umat Nabi Muhammad, yuridullahu bikumul yusra, sungguh Allah menghendaki untuk kalian wahai umat Nabi Muhammad, termasuklah kita, termasuk yang bakal datang setelah kita, kemudahan-kemudahan. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan suatu kesusahan atau kesulitan buat kita. Selalu ada solusi, selalu ada jalan. Ya, orang yang tak pacak solat, kalau seandainya solat itu wajib tegak, pacak tak pacak harus tegak, nak sakit nak apa tegak. Alangkah sagonya kita. Tapi alhamdulillah dimudahkan. Allah membuat syariat, Nabi menyampaikan tak pacak tegak, duduk tak pacak boleh berbaring, baring ngadep kanan tak pacak, baring telentang, tak pacak mengangkat kepala, menggerakkan cukup dengan isyarat mata dan seterusnya. Tak mampu kita berwuduk dengan air karena kedinginan atau karena ada luka di tubuh kita, boleh diganti dengan debu. Kita dalam perjalanan musafir, capek badan kita, letih kita, solat boleh digabung, solat boleh dikosor, tentu dengan syarat-syaratnya yang harus juga kita pelajari. Nah, ikhwanul rahimakumullah, bentuk kemudahan yang banyak. Sampai kita kepada ungkapan ma'alif, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bihadhihi an-ni'mah tahaddutsan bi ni'matillah wa yaqulu inni bu'ithu bihanifiyati samhah. Nabi begitu berbangga, Nabi begitu gembira dan senang dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan buat beliau dan umatnya, sampai Nabi pernah tahaddutsan bi ni'mah, bukan ngambok, bukan sombong, bukan ngerasa berbangga, tapi Nabi menunjukkan begitu bersyukur dengan nikmat Allah ini diungkapkan oleh Nabi. Beliau mengatakan inni bu'ithu bil hanifiyati bihanifiyatil syamha. Sungguh aku ini diutus oleh Allah dengan membawa agama yang suci, samha, yang penuh dengan keringanan-keringanan, yang penuh dengan kelonggaran-kelonggaran yang tidak disusahkan bagi pengikutnya. Ma'asyal ahbab ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. La ilaha illallah. Wa yusi bidzalika bu'uthahu wa rusulahu fayaqul lahum basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Nabi pun menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang ditugasi untuk berdakwah, yang mana ini pun adalah nasihat Nabi untuk setiap pendakwah, bahkan setiap kita ini, untuk sesama kita jangan galak saling nyusahkan, gampangkan, mudahkan. Dengan perintah ucapan Nabi, Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang itu, jangan kamu takut-takuti, kata Nabi. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan susahkan. Tapi bukan berarti Nabi nyuruh kita ni ya tidak ada tegas, tidak ada nasihat uang, bukan. Maksud Nabi jangan disusahkan tu ketika terutama uang lagi bingung. Contoh, Nabi bilang tadi apa? Basyiru wala tunaffiru, sampaikan kabar gembira, jangan kamu sampaikan kabar yang membuat mereka akhirnya ketakutan, putus asa, lalu lari dari kebaikan. Misal, ya. Cerita ada budak, ini musim lagi hijrah, ya, lagi hijrah. Kita semua ni berhijrah, ikhwan. Ya, jangan kamu uji kamu. Kita ni galak ngomong, ya. Maaf, ya. Kita ni sudah lama duduk di majlis. Alhamdulillah tak pernah ngacur hidup kita. Betulan kita punya kawan SMP, ketemu lagi di SMA. Dia ni sudah ngacur dedek, lah kotor, lah butak, segala macam. Alhamdulillah ketemu kita ajak ke majlis, galak, akhirnya dia berubah. Ustaz, ini kawanan ini bau hijrah, Ustaz. Nah, memang benar ucapan dulu, tapi jangan lupa kau tu juga butuh hijrah. Wallahi ikhwan, saya sendiri butuh hijrah. Hijrah dalam makna memang Rasul mengatakan al-muhajir man hajara minas su'. Muhajir itu orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan suatu yang buruk menuju yang baik. Nah, termasuk hijrah juga orang yang sudah baik menuju lebih baik lagi. Tapi maaf, kita tidak bisa mengatakan diri aku sudah baik, aku sudah hijrah, aku tidak butuh hijrah. Tidak. Masih banyak kelalaian kita, masih banyak keburukan kita. Kita solat tapi khusyuknya
Tidak, kita butuh hijrah untuk menjadi orang yang khusyuk. Kita beramal banyak tapi keikhlasan mungkin tidak. Kita butuh hijrah juga. Ya, bahkan hijrah kita ni yang harus lebih kita perhatikan. Hijrah batin. Kalau dia mungkin baru hijrah zahir yang kejungan, tapi batinnya dah duluan. Orang itu batinnya sudah duluan. Dia tadi tukang melakukan bermacam maksiat, lalu dia taubatan nasuha, itu sudah hijrah duluan batinnya. Lalu dibantu lagi dengan dia mulai hijrah secara fisik, mendekati majlis, mendekati orang baik, kumpul dengan orang baik, meninggalkan perbuatan buruknya. Lah kita ini boleh jadi kita malah tidak hijrah. Kita tidak hijrah. Nah, di sini wa'alaikumsalam, misal contoh, ada kawan kita baru hijrah, pas duduk sama kita, kamu budak majlis, ya, insya-Allah sering dengar ceramah ustaz, ceramah kiai, sana sini hadir. Jadi kawan kita baru hijrah, jadi dia ni ceritalah, ya Allah, aku ni mak manalah dosa aku ni. Aku ni dari semenjak masuk STM 3 tahun sampai lulus, sekarang aku sudah nganggur 2 tahun, kuliah idak nyambung idak. Sampai sekarang 5 tahun tak sembahyang Jumat, aku ni mak manalah aku ni. Begitu. Berapa tahun udah sembahyang Jumat? 5 tahun. Gila kau. Begitu. 3 kali orang tak sembahyang Jumat masuk neraka. Kau 3 tahun. Kau 5 tahun. Kita ngomong macam itu. Jangan. Ya. Uang 3 kali tak sembahyang Jumat. Nama yang tertolak si betul neraka. Kau ni 5 tahun berapa kali sudah neraka, model apa kau dapat ke? Budak ini juga balik lagi baca. Ya, tidak macam itu. Ya, bukan seperti itu caranya. Basyiru, sampai ke kabar gembira. Ya,juk tahu sama dia. Ya akhi, kau punya dosa, jangan ke 5 tahun, 10 tahun lah kau tak sembahyang Jumat. Jangan kau pening ke dulu. Allah ni masih cinta sama kau. Allah masih sayang sama kau. Buktinya kau diingatkan Allah sekarang. Kau didemankan Allah dengan majlis, kau didemankan Allah untuk duduk sama baik-baik. Allah ni cinta lagi sayang sama kau. Jangan kau berlari. Kau ambil cintanya Allah itu. Allah ngulurkan tangannya, kau pegang tangan Allah dalam makna. Kau jangan mundur. Kalau Allah tak demen sama kau, tak ditariknya Allah kau untuk hijrah. Terbuang sudah kau. Tengoklah. Kau pacak wudu, kau pacak zikir, kau pacak solat. Berarti Allah demen kau menyebut nama dia. Basyiru. Basyiru. Wala tunaffiru. Kemudian yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan disusahkan. Mudahkan. Kawan ni Masya Allah, minta maaf ikhwan ya, hijrah sudah, cuma tangannya penuh dengan tato. Karena kemarin dia tak tahu, dia hidupnya kelam, pengaruh lingkungan sampai masang tato. Secara hukum syariat, hukum fikih, tato ini merupakan salah satu yang tidak menjadikan sahnya wudu, sahnya mandi sebetulnya. Kenapa? Menghalangi air nyampe ke kulit. Nah, ini orang sudah hijrah, udah tobat, udah baik. Lalu dia ngomong, "Mana aku ni? Aku dengar semalam di pengajian kata ustaz kalau wuduk kita ada cat, ada apa yang menghalangi kulit, tidak sah kita mandi wajib. Tak sah kita wuduk. Jadi mak mana aku ni? Hilang ke kau tu tato kau tu? Mak mana aku nak ngilangkannya? Mak mana cara? Awas hilangkan kalau tidak tu tak sah mandi kau. Tak sah bakal sah wuduk kau. Jadi mak mana caranya? Itu segak kau setrika lagi jadi. Oh jangan susah ke. Diajarkan oleh ulama, kau usahakan semampu kau, bersih ke. Kau tanya semua yang masang tato tu, dia pasti tahu cara ngilangkannya. Mana cara pasang dia tahu, pasti dia juga punya penawarnya. Kalau racun tu, tukang mat racun tahu penawarnya. Nah kau tanya dia, kau coba. Kalau seandainya masih tidak bersih juga, sudah jangan kau paksa ke. Jangan kau nak trika, nak konjuk apa air keras, nak kau jangan. Allah tak nyuruh sampai situ. Yang penting Allah sudah nyuruh hati kau pengen taubat. Kau bersih ke bes, sisanya sudah semayang. Mak mana semayang aku? Sah. Mak mana mandi wajib aku? Sah. Mak mana wudu aku? Sah. Yang penting kau sudah berusaha dulu untuk menghilangkan semampunya kau. Lebih dari kemampuan Allah tak maksa. Nah, yassiru wala tu'assir. Mudahkan, jangan disusahkan. Apalagi sampai membuat mereka bingung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita juga lihat orangnya nanti ya. Ini untuk orang-orang tipe baru hijrah. Tapi kalau orang memang hidupnya suka menggampangkan urusan ibadah, kita boleh kencengi.
boleh kita kan kencengi. Misal ada orang kita perhatikan nian, kalau sudah puasa itu sahur imsak tuh baru nyulut rokok dia. Imsak baru nyulut rokok. Pas pus. Tunjuk tahu oleh masjid. Warga kampung, adzan tinggal semenit lagi, berhentilah makan minum. Semenit lagi adzan. Berarti kalau sudah adzan tuh mulai puasa, dah boleh lagi. Kawan nih, masih semenit juga, masih semenit aja deh. Masih. Kopi masih setengah gelas. Bunyi sudah masjid nih. Duduk. Berarti kan sudah masuk waktu itu. Telannya kopi setengah gelas. Isipan terakhir. Hati kayaknya. Pagi-pagi ketemu kita. Aku untunglah semalam aku tuh masih sempat aku. Jadi ya. Masih sempat aku. Ngapo lu je kita, ngapo lu. Iyo, aku tadi ngapisi kopi pas beduk duduk tu nah. Aku sempat belum adzan tu belum Allahu Akbar belum, bau duduk. Aku sempat negok kopi sisa, isipan aku terakhir. Nah, macam ini, dak sah puasa kau tu, batal puasa kau tu, haram gawe kau tu. Kerasi. Jangan dak apa-apa cak itu. Jangan. Kerasi ini. Yang macam ini dikerasi. Haram gawe kau tu. Masuk neraka baca kau. Kaget di akhirat kau bakal dimasukkan api di mulut kau. Kalau sudah adzan beduk tu berarti masuk waktu sudah. Coba kau buka. Begitu duduk kau langsung makan kan? Tidak nunggu Allah Akbar dulu. Yo je. Nah, itulah berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, yang macam ini wong nyepelekan, menggampangkan, jangan dilembutkan. Keraskan. Nabi pun seperti itu. Ya, ketika menghadapi orang-orang yang menggampangkan, mencari-cari alasan untuk minta uzur, tak dibolehkan Nabi. Tapi kalau ketika Nabi melihat orang itu benar-benar uzur dan butuh untuk dilembutkan oleh Nabi. Ya, kadang-kadang Nabi mengatakan ini tak boleh, mengatakan ini tak apa-apa. Bukan Nabi pimplan dalam hukum, tapi menyesuaikan keadaan uang. Ya, menyesuaikan keadaan uang. Hakadha ikhwan. Ya, ini kaidah memang Rasul mengatakan seperti itu. Basyiru wala tunafiru. Ya, model uang, maaf, ya. Maaf. Minum minuman keras, mabuk. Tobatnya tobat dengan minum lagi, mabuk lagi, minum lagi. Tahu itu, dia sudah ditengahkan. Cuma dia memang tak galak ninggalkan gawe buruk dia. Pas dia ngomong, manalah aku ni sering tobat tapi masih ku gawe lagi. Kita tahu dia ni belum maksimal tobatnya. Kalau tobatnya ninggalkan tempat, ninggalkan pergaulan, ninggalkan segala yang bakal mencebak dia untuk berbuat kembali. Dia tak galak, masih nak bergaul sama jahat tu lah. Jadi sudahlah, kau kan sudah tobat, tak usah gaul sama si fulan-fulan itu. Ngomongan kau tu tinggal kelak. Ya aku tak lemak, kaget dikata kau sombong. Nah, berarti budak ini tak serius nak tobat. Minum lagi besok dia, mabuk lagi. Ngomong sama kita, oh ya aku ni terjebak ni semalam tu minum lagi. Kau kan sudah ngomong kan, jangan, ya sudah aku tak ada lagi. Besok kita juga duduk lagi. Pahit sudah jadilah. Nah, besok dia ngomong dia, aku terjebak lagi semalam kau terjebak di neraka kau. Terjebak di neraka kau. Jangan dilembuti lagi. Keras yang macam itu. Tengoklah kau, kaget kau fikir kalau kau lagi minum tu lah malaikat Israel datang nyabut nyawa kau, mati nyegek botol kau. Tanafiru ini, takut dia. Jangan dilembutkan. Ya, jadi ada orang yang butuh kita lembutkan. Cuma baru masuk Islam, orang baru taubat, orang baru hijrah. Dilembutkan. Ada kaidahnya, diajarkan Rasulullah SAW. Ada saatnya kita harus keras. Itu pun kita terhadap anak kita, terhadap istri kita. Ada saatnya kita memaafkan langsung. Ada maafkan tapi ada ditunda dikit. Ada saatnya kita harus memberikan suatu pendidikan dulu. Tergantung sikon keadaan dan apa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Wa hadhihi fil qa'idah kubra fi takalif hadhihi al-aqidah kullaha. Fa hiya muyassaratun wa la 'usra fiha. Wa hiya tuhyil lil qulub alladhi yatadhuquha bisuhulati wal yusri fi akhadhil hayati kullaha. وتطبع نفس المسلمين بطابعة الخاصة من الشماحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد مما كان على من قبلهم من الأمم. Jadi ini kaidah yang sangat agung yang Allah berikan untuk umat Rasulullah. Allah tidak pernah memaksa kita. La yukallifullahu nafsan illa
ahad, dinjuk kemudahan. Dak pacak contoh tadi ya, tidak pacak tegak, boleh duduk. Ya, kita tak sanggup puasa kalau sakit, boleh kita batalkan, kagak kita qada. Hakata. Ya, jadi ada saatnya. Model tadi contohnya, wong-wong yang tak puasa dengan sengaja bulan Ramadan, itu nafiru. Takut-takutin jadi kerasi sama dia. Sengaja tak puasa bulan Ramadan. Terang-terangan pula katik malu dia. Jok tahu, model kau ini wajib kodok, gawe kau ni haram. Kalau kau tak taubat neraka tempat kau. Dan kau ni wajib kodoknya, ya, wajib kodok lebaran kedua langsung wajib. Oi, wadak kan. Lebaran kedua masih lebaran. Itu untuk uang masih lebaran, untuk kau dak katik. Kalau kau tidak kodok hari lebaran kedua, kau nambah dosa lagi. Itu untuk orang yang menggampangkan hukum. Tapi kalau untuk orang yang tidak seperti itu, ya kita bilang udah apa-apa kodok, tidak harus habis lebaran langsung. Boleh kapan kau nak, yang penting jangan sampai nemu Ramadan lagi. Orang yang memang udzur, karena tidak puasa karena udzur. Nah, ini Allah berikan kenikmatan sehingga umat Islam merasakan kenikmatan di hati mereka. Kemudahan-kemudahan itu membuat mereka tenang, mereka adem, nyaman untuk menjalankan syariat Allah. Tidak seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jika kita saklek idaknya, tak boleh katik jalan keluar, tak katik solusi. Tapi dalam Islam ada solusi. Cuma jangan dicari-cari. Ya. Cari-cari mencari sesuatu yang biar haram itu jadi halal. Itu jangan, tak boleh. Wallahu a'lam. Sekarang masuk yang kelima. Khamisan, yang kelima daripada khasais umat Rasulullah SAW. Kamalus syariatil Muhammadiyah, kesempurnaan daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa min khasais hadhil ummah anna syari'ataha akmalus syara'i'. Sesungguhnya syariat yang ada dalam syariat Islam adalah paling sempurna syariat yang pernah dibawa oleh para nabi-nabi. Wa dzalika binassil Quran, bahkan ini bukan kita mengada-ngada, bukan kita karena muslim lalu melebihkan katakan kalimat itu Islam paling bagusnya syariat, tapi Allah yang menyatakan itu. Allah pernah ngutus puluhan, ratusan, bahkan ribuan nabi dan rasul menyebarkan syariat. Tapi Allah cuma mengatakan hanya untuk umat Nabi Muhammad, bahwasanya syariat umat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling sempurna. Qala Allah Ta'ala dalam Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Shadaqallahul azim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini terjadi waktu Hajjatul Wada. Ya, dan ini bukan ayat terakhir, jangan salah. Ya, sebagian orang nyangko ini ayat terakhir, habis itu tidak ada turun lagi. Ada ayat-ayat lagi yang turun setelah ini. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami sempurnakan agama ini untuk kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku Allah ridha memberikan ini agama Islam buat agamakah kamu. Allah sendiri yang menyatakan sempurnanya tentang ajaran Islam ini. Wallah ikhwan, luar biasa. Nabi Muhammad diutus Allah bukan cuma ngajari kita salat, zakat, puasa, ini haram, ini haram, ini haram, masuk surga ke sini, masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Bukan cuma urusan akhirat. Rasulullah ngajarin kita untuk bermuamalah urusan dunia. Bukan cuma Rasulullah ngajar ke kita untuk hubungan sama Allah, hablum minallah, tapi hablum minannas, bahkan lebih ditekankan. Karena tidak akal kita masuk surga kalau cuma mengandalkan hablum minallah sementara hablum minannas kita buruk. Jadi diajarkan galau oleh Rasulullah sempurna. Tak perlu kita nyari dari luar, tak perlu kita mencari dari luar ajaran Islam. Apa yang sudah dibawa Nabi sempurna. Ada kalau apapun yang tidak tanya pasti dapat, kalau kita memang mau bertanya. Dan bertanyalah sama was'alu ahli dzikri in kuntum la tanya sama ulama, nanya tuh ada kalau jawabannya. Ya, urusan dunia sudah disiapkan oleh Allah syariatnya, dan untuk urusan akhirat sudah disiapkan Allah pula sempurna. Ya, semuanya sudah diatur.
Wa hadza i'lanun sharihun minal haq subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi merupakan seakan-akan pengumuman yang sangat jelas kepada semua makhluk-makhluk Allah. Dari Allah yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna. Ya, agama yang paling sempurna bukan dibandingkan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik yang ada, bukan. Kalau macam itu dikatakan kalau macam itu yang lain sempurna, Islam paling sempurna. Tidak. Yang lain dia kata hitungan. Islam lah yang paling sempurna dan tidak ada yang sempurna selain Islam. Ini diungkapkan ini dengan bandingkan dengan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sempurna kalau, tapi yang paling sempurna ajaran Rasulullah Nabi Muhammad. Jangan kita kayak macam orang seberang sana itu semua agama itu benar, semua agama itu baik. Tak bisa. Ya, kalau semua agama itu benar, berarti yang mana yang paling benar? Ya, kalau dia ngomong mengatakan semua agama itu benar menurut kepercayaan pengikutnya, lain lagi makna itu. Ya. La ilaha illallah, tidak ada agama yang benar kecuali hanya Islam. Wal kufrun dinun wahid. Kafir itu seperti satu agama sudah. Nak kafir namanya Hindu kah, Buddha kah, Kristen kah, Katolik kah, Konghucu kah, atau agama apalah yang ada di dunia ini, sama masuk lubang sikok, kafir. Titik. Ya, nak model apapun ibadahnya 101 agama ini dengan bermacam cara ibadah nyembah apapun, masuk lubang sikok, kafir. Samping kafir, Muslim, sudah kata yang lain. Ya, tidak ada yang lain di mata Allah itu. Kenapa? Nak baiklah ajaran ini hebatnya banyak macam-macam, kafir. Kenapa? Titik awalnya tak percaya sama Allah, tak percaya sama Nabi. Nak dianggap baik, tidak bisa. Nak dianggap benar, jelas tak bisa. Wong tak percaya sama Allah, tak percaya sama Nabi Muhammad, nak dikatakan benar, tak mungkin. Tidak mungkin. Jangankan tak percaya dengan Rasulullah secara utuh, tak percaya dengan sebagian dari ajaran Nabi, sudah dianggap ini orang berarti tidak ada menganggap Nabi Muhammad sempurna risalahnya. Nah, Allah mengiklankan, mengumumkan itu bi ikmalil aqidah wa akmalil syariah. Allah mengatakan bahawa sempurna akidah dalam Islam ini dan sempurna syariatnya. Fala naqasa yastad'il kamal wala gusura yastad'il idhafah. Tidak ada suatu kekurangan untuk suatu yang disebut sempurna. Kalau sudah sempurna tak bakal disebut kurang. Wa qusur yastad'il idhafah, lebih. Tidak mungkin ada kekurangan. Kalau sudah ini lebih nih, tak mungkin ada kurang. Istilahnya sudah sempurna, puncak Islam itu, puncak sempurna. Walamah liyatun au zamaniyah istad'il tatwir au tahwir. Wa hadha kamal wa min khatamiyatil umumiyah makaniyah zamaniyah fi hadhihi risalah. Kesempurnaan ini dalam segala hal. Kesempurnaan dalam urusan tempat, urusan waktu, urusan keadaan apapun, Islam adalah yang paling sempurna. Tempat ibadah, ada dulu orang Hindu, orang-orang Yahudi, orang Kristen itu ada tempat ibadah juga, ya, vihara atau apalah sebutannya untuk mereka itu. Ada masjid, maka kita katakan masjidlah ada tempat paling sempurna, tempat ibadah. Pakaian salat, mereka ada juga pakaian salat. Pakaian salat paling sempurna adalah pakaian salat umat Islam. Cara bersuci, mereka juga cara bersuci. Umat Islam ada cara bersuci paling sempurna, cara bersucinya umat Islam. Mereka ada korban, umat Islam ada korban juga paling sempurna, paling hebat, paling diterima Allah adalah korbannya umat Islam. Semua hal, semua lini, apapun bentuk ibadah, agama, ajaran syariat yang lama itu dibandingkan syariat Rasulullah, maka syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang kita jalankan ini lebih sempurna dari yang sebelumnya. Haji, ada tak yang haji sebelum Nabi Muhammad? Banyak syariat, ajaran Nabi Allah Ibrahim, ajaran Nabi Ismail berhaji, tapi haji yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad lebih afdal dibandingkan haji yang dilakukan oleh umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan seterusnya. Semua hal. Wa dzalika li anna kullu rasulin qabla khatamin nabiyyin. Karena semua nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah khatamin nabiyyin, itu Rasulullah, innama ursila liqaumihi wa fi asrihi. Karena setiap nabi-nabi terdahulu itu terbatas syariatnya, dakwahnya.
sebatas untuk kaumnya dan zamannya. Nabi pertama datang membawa syariat, berjalan syariat itu, lalu Allah utus Nabi yang kedua. Syariat yang pertama ni tak lagi berjalan, ganti syariat yang kedua. Syariat yang kedua jalan, datang Nabi yang ketiga, ini ditutup, datang yang ketiga. Nah sekarang syariat terakhir yang datang siapa? Syariat Nabi Muhammad. Adakah Nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka kesempurnaan terus sampai hari kiamat. Tidak ada yang hentinya, tidak ada kekurangan pada syariat Rasulullah. Sallu ala Nabi. Fahiya risalatun khassah lil majmu'atil khassah fi bai'atin khassah fi zamanil mahdud. Fakanat ahkamuha wa syara'iha mutakayyifatan wa mahkumatan bitilkal muqtadiyati bidhuruf litanasibul halatil jamaah wa halatil bayyinah wa halatil zaman. Jadi agama yang dibawa Rasulullah ini pun ikhwan sesuai dan pantas dan bisa diterima dimanapun tempat, di waktu model apapun, di zaman apapun. Islam waktu masuk ke Indonesia masih purbakala negeri kita nih, masih banyak orang tak berbaju, masih banyak orang nyembah patung, belum ngerti apa, Islam diterima masuk. Berkembang keadaan, Islam berkembang juga. Masuk daerah modern, Islam diterima. Masuk daerah primitif, Islam diterima. Di daerah panas terik padang pasir, Islam diterima. Di daerah dingin, negeri-negeri yang dipujikan Allah dingin di muka bumi, Islam pun diterima. Di manapun Islam diterima. Di model tempat model apapun, waktu model apapun, zaman apapun, Islam diterima dan tidak pernah hilang. Kalau agama lain ada yang hilang sudah. Kalau memang agama itu tidak dijaga, tapi Islam Allah jaga. Ya. Sampai kita masuk ke Afrika, di Afrika dengan keadaan Afrika itu ternyata Al-Quran dibaca di sana, syariat Islam berjalan di sana. Bagi ke Inggris, Inggris juga menjalankan syariat Islam. Bagi ke Amerika, Amerika ke China, ke Jepang, ke mana be? Termasuk negeri kita dewek, dari Sabang ke Merauke yang bisa dapatkan. Ya, walaupun dengan model yang macam-macam, tapi semuanya menjalankan syariat. Ya, peci di Indonesia macam-macam peci. Ya, ada peci hitam tipis, ada yang peci hitam tinggi, ada yang tinggi dia. Ya, ada yang pakai peci megang sedikit sini. Ya, macam-macam. Ada yang lurus, ada yang dari rotan, ada yang dari macam-macam dibikin. Intinya mereka sholat pakai dengan pakaian mereka masing-masing, tapi intinya sholatnya sama, diterima di mana tempat, dalam keadaan apapun, di zaman model apapun, Islam terus diterima. La ilaha illallah. Litunasibul halah, karena bercocokan dengan keadaan perkumpulan, keadaan lingkungan, keadaan waktu dan lain-lain, Islam selalu diterima. Lakin lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad ursila likafatin nas fa hiya risalatul insan fi kulli zaman wa fi kulli makan allati tukhatib fitratihi allati la tatabaddala wa la tatahawwara wa la yanaluha taghyir fatarallah ta'ala allati fatara an-nas 'alaiha. Itulah tapi ketika datang ajaran Rasulullah, datang ajaran Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, bahkan jin juga, semua manusia. Karena Rasul diutus kepada semua manusia, maka dimanapun manusia model apapun pacak nerima Islam. Karena memang Allah takdirkan Nabi Muhammad ini ursila linnasi kafah. Allah utus Nabi Muhammad dengan syariatnya kepada seluruh manusia. Maka tidak boleh dan tidak bisa kita katakan, ya tapi untuk wong suku sana tu mana pacak nak nerima Islam. Tidak. Manusia bukan wong suku sana itu. Manusia pasti pacak nerima Islam. Kenapa? Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, ya tetap bisa nerima Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wallahu alam bisawab. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Tinggal sedikit tinggal 2 baris lagi barangkali ya, 3 baris lagi. Wa fassala fi hadhihi risalah syari'at tatanawwal hayatul insan fi jami' atrafiha. Dalam syariat ini tadi sudah kami jelaskan di awal ya, mengandung di dalam syariat Islami mengandung segala bentuk kebutuhan manusia dalam kehidupan. Bukan cuma ngurusi urusan kita sama Allah, tapi urusan kita sama-sama manusia. Kita sama-sama muslim, kita sama kafir, semua diatur dalam Islam.
Wa fi kulli jawanib nasyatiha, dan dalam segala lini kehidupan. Wa tad'alahal mabadi'il kulliyah wa qawaidil asasiyah, dan telah diletakkan oleh Rasulullah landasan-landasan yang sempurna dalam bermuamalah hablum minallah ataupun hablum minan nas, baik dengan muslim sama muslim ataupun dengan kafir, fima yatatawwaru fiha wa yatahawwaru bi taghyir zaman wal makan, dan Islam ini mengikuti perkembangan zaman, ya, tidak kolot, tidak kuno, berkembang zaman Islam juga berkembang. Contohnya apalagi hukum syariat fikih, ikhwan. Ya, zaman Nabi mana ada amputasi tangan, kaki, tetak tangan, mana ada transfusi darah, mana ada? Donor mana ada? Lalu apakah karena tidak ada zaman Nabi lalu kita tutup? Oh, tidak boleh kata dalam syariat. Tidak, berkembang Islam itu. Berkembang. Jual beli zaman yang ada sekarang, mana ada zaman Rasulullah? Ya, segala macam-macam hal ada zaman sekarang ini. Nah, berkembang sesuai dengan keadaan. Kalau fikih itu berkembang, syariat Islam berkembang dengan keadaan zaman. Semodern apapun, syariat pun akan mengimbanginya dengan kemodernan juga. Waj'alha muhtawiyatun ala kulli ma tahtaju ilaihi hayatul insan, dan Allah jadikan seluruh kebutuhan manusia dalam kehidupannya ada di dalam Islam. Min dawabiti wa tawjihat wa tashri'at wa tanzimat, segala bentuk susunan, urutan, segala macam Allah sudah atur kalau likai tastamirra wa tanammau wa tatawwur, agar ini kehidupan manusia di muka bumi berlangsung terus, ya. Contoh nih syariat Islam. Ada tak syariat Islam menganjurkan kita KB? Ya kata. Kalau syariat Islam ini, ya, menganjurkan kita untuk memperbanyak keturutan. Kalau kita pakai teori manusia, suku KB, sudah kosong bumi. Ya, KB punya anak cuma 2, dibatasi padahal Allah nganjuk dia pacak banyak, tak galak dia cuma 2. Sikok anaknya kahwin, yang betina gawak lakinya, sikok mati tengah jalan. Habis balik 2 laki bini di rumah. Apa hidup nikmat macam ni? Tak ada. Anak banyak, cucung banyak. Itulah kehidupan. Ya, kehidupan ikhwan. Jadi syariat menganjurkan apa yang dianjur Allah itu yang terbaik, itu yang terbenar, itu yang tersempurna. Wa tanamu wa tatawwur, dan berkembang modern. Wa tajaddada haul hadzal mahwar wa dakhil hadzal atraf, dan terus tajaddad, dia terbaharui, diperbaharui, bukan akidahnya yang diperbaharui, tapi berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan zaman. Oh, mana zaman dulu ada pesawat, sekarang ada pesawat. Gimana sholat di atas pesawat? Gimana kita untuk wuduknya di atas pesawat? Ada kalau dia jaga kalau bukan berarti lalu Islam ini nama mana ni dekat dalam ajaran kami. Ada. Ya, itulah Allah titipkan ilmu kepada para ulama. As-sadisan wallahu alam. Perkara yang keenam insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah fidakumullah. La ilaha illallah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tadi sudah kami sampaikan ya di mushola Muara juga kemarin, dan mungkin sebagian ikhwan tadi belum hadir. Kami mengingatkan insyaallah kita akan menghadapi hari yang berkah, yaitu hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ini jangan kita lalai dengan hari ini karena di dalamnya banyak ibadah yang dianjurkan dan hari berkah. Hari Asyura adalah hari tanggal 10 Muharram, di mana banyak kejadian besar terjadi di dalamnya. Singkat cerita, Rasulullah SAW menyuruh kita mengamalkan beberapa hal, di antaranya puasa sunnah puasa hari Asyura. Nah, kebetulan orang Yahudi juga punya ibadah puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram ini. Maka Nabi tidak kepengen sama dengan mereka. Nabi anjurkan juga kita puasa hari Tasu'ah. Jadi tanggal 9 disunahkan puasa, tanggal 10 juga puasa. Ustaz, kalau anak cuma sanggup 10 lebih, berarti anak sama dengan Yahudi ya Ustaz? Tidak. Ya, jangan kecil hati. Ya, kebetulan tahun ini nih, hari Asyura hari Sabtu, Tasu'ah tanggal 9 hari Jumat. Ente hari Jumat kebetulan tidak bisa. Ente punya pekerjaan itu hari Jumat berat. Ya tidak usah puasa, tidak apa-apa. Asyuranya jangan tidak puasa. Dan bukan berarti puasa cuma Sabtu baik dikatakan sama dengan Yahudi lah, salah pula kita. Tidak. Ya kalau kita mampu ya lakukan 2 hari tadi. Jadi Jumat puasa, hari Tasu'ah niatnya. Hari Sabtu tanggal 10 Muharram hari Asyura. Nah, jangan tidak puasa ikhwan.
Ya, kalau baca Jumat puasa, Ustaz, kalau anak kebiasaan Senin Kamis, jadi boleh tak aku puasa Kamis, Jumat, Sabtu? Ya silakan. Paling cinta Kamis puasa, Jumat puasa pula, Sabtu puasa juga. Ya sudah, Masya Allah. Ya paling bagus itu. Nah, kemudian ikhwan, yang disunahkan juga di hari Asyura 10 Muharram ini memperbanyak ibadah, baik zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan dianjurkan diantaranya membaca kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca 70 kali, sebagian ulama anjurkan 100 kali. 99 Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai 99 100-nya Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada sebagian maca langsung digabung dari awal. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Nah, bacaan ini pahami maknanya biar kita bisa meresapi. Ya, artinya penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Aku segerakan seluruhnya kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Ketika kita benar-benar menjadikan Allah lah satu-satunya menolong kita, maka pasti Allah akan berikan pertolongan. Baca itu. Kemudian sebagian ulama menganjurkan juga untuk baca ayat kursi seperti awal Muharram kemarin. Baca lagi ayat kursi 360 kali. Ada juga anjuran itu dari ulama. Puasa jangan lupa. Kemudian disunnahkan tausiul iyal. Apa itu tausiul iyal? Memberikan belanjaan lebih buat keluarga. Jadi bagi kami sudah menikah, ya, kalau setiap hari kita makanannya biasa bae, lauknya biasa bae, untuk 10 Muharram lebihkan lauknya. Lebih dari makna bukan jumlahnya baik, tapi kelezatannya, kenikmatannya. Ya, kalau kita ambil contoh misalnya kalau sehari-hari itu pokato buah di rumah tuh, kalau tidak nanas kates, kalau kates pisang naik sedikit, buah pir, apel, anggur. Ya, untuk nyambut, kenapa Rasul mengatakan siapa yang melakukan tausiul iyal di tanggal 10 Muharram hari Asyura, maka Allah akan murahkan rezekinya sampai setahun penuh. Akan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Niat kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Kemudian disunahkan juga kita untuk menyayangi anak yatim di hari Asyura ini. Yatim, makna yatim adalah anak yang belum baligh, yang meninggal bapaknya. Maaf, bukan yang bercerai bapak emaknya, bukan yang meninggal emaknya, bapaknya meninggal, dia belum baligh. Ini anak yatim namanya. Ya, ini anak yatim. Disunahkan kita menyayangi mereka, disunahkan gosok kepala mereka, ya, dengan penuh kasih sayang. Gosok kepala tadi, sebanyak rambut yang kita sentuh dengan tangan, sebanyak itu ampunan dosa Allah berikan buat kita. Ya, nah, adapun mengenai nyantun anak yatim, saat ada anak yatim sebelah rumah kami, tangga kami tuh makan juga ada keponakan anakku tuh, tapi sudah balik, jadi tidak usah kunjuk lagi apa. Jangan, jingok dulu, emaknya miskin, dia miskin, budak ini walaupun sudah balik kelas 1 SMP belum baca nyari duit, enjoy tetap pahalanya. Kita kadang terlalu pelit, pahalanya sama tak kalau kunjuk waktu dia masih yatim. Woi, tergantung nolong uang tu keikhlasannya, kebutuhannya. Ada anak yatim, tapi maaf waktu meninggal baknya ninggalkan 7 ruko, kebun sawit 5 hektar. Budak ini tenjur duit 100.000, ya so baik dia, ngapa kaya dia. Ada bukan yatim, fakir, bayarkan sekolah 3 bulan belum bayarkan, tas koyak, sepatu butut. Ente injak duit jangan ke 100.000, 10.000, wah senangnya luar biasa. Besar mana pahala? Besar kan jauhnya nih. Nyenangkan apalagi 100.000, lebih besar lagi pahalanya. Nah, karena anak yatim memang identiknya dengan penuh kekurangan. Karena yang mencari rezeki itu bapak biasanya. Ya, bapak yang meninggal, kata yang melanjutkan yang rezeki tadi itu. Biasanya anak yatim itu begitu keadaannya. Tapi ya alhamdulillah beruntung anak yatim yang punya uangnya memperhatikannya. Wah, bibinya, mamangnya, tetangganya, sehingga dia tidak ngaso tidak punya bapak. Bapaknya justru menjadi banyak, ya. Butuh apa sebelah sana ngenjuk, butuh apa sebelah mana ngenjuk. Nah, itu anak yatim yang beruntung dapat kenikmatan. Tapi ada anak yatim yang memang susah dan susah. Kemudian untuk anak yatim ini ikhwan memang ada jaminan yang luar biasa dari Rasulullah. Wong yang nyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, menjaga anak yatim, mendidik anak yatim, maka dia bakal bersama Nabi seperti ini di akhirat. Kalau di akhirat berarti di surga. Nabi mengatakan, ana wa kafatul aitam hakadha kahaten. Aku dan orang-orang yang mengayomi anak yatim akan seperti ini, kata Rasulullah di hari kiamat. Nunjukkan apa?
Dekat, sangat dekat. Yang dimaksud wong yang ngayomi menjaga anak yatim bukan yang cuma pas hari Asyura pengen ngejak duit, lalu berharap pakai masuk surga para nabi macam ini. Ya kaget dulu. Yang memperhatikan ikhwan, pendidikannya. Budak ni diperhatikan. Pas dia yatim umur 4 tahun, umur 6 tahun, sudah masuk Iqra belum? Sudah ngerti belum cebok? Sudah ngerti belum istinja? Ini kita perhatikan. Mak mana sekolahnya? Lah baca Quran belum? Umur 11 tahun belum baca. Nah, ngapa macam ini? Kita perhatikan pergaulannya. Sudah Pak Maghrib masih ngencot layangan pucuk musim 4. Misal kita diam ke beh. Oi, balik je kita. Majikannya, jangan. Budak yatim itu biarlah. Nak rusak budak yatim. Kita banyak salah. Kalau anak yatim buat salah, biarlah, jangan. Kualat kaget kamu. Kualat kaget kamu. Anak yatim itu. Akhirnya budak yatim ini tambah nakal, tambah keras wataknya. Dia ngembek barang wong, makan punya wong tanpa izin, tak boleh dimarahi, makan haram terus, keras hatinya, tumbuh dagingnya jadi yang haram. Maaf, pas dia balik jadi bandit. Bukan itu. Anak yatim dididik. Kalau dia tekak boleh dikerasi, tapi keras yang mendeh, cobet. Tak baca nurut dengan nasihat, disebat. Itu bentuk sayang yang hakikat, bukan nalakkan. Sampai ada istilah yang seperti saya sampaikan tadi, ya, ketika kita dengar ada budak nakal. Ya Allah, nakalnya budak ini. Punya kawannya diusahkannya. Ngomong kotor pula. Ngapa budak nakal? Kawan kita ngomong sebelah ni, yalah maklum bela. Ngapa maklum tu? Itu tu budak yatim. Oh, pantas lah gitu. Astagfirullah. Siapa ngomong pantas budak yatim nakal, ngomong kotor, ngembek barang wong, ngusak barang wong? Tak boleh. Justru kita lebih prihatin, ya Allah ngapa sampai macam itu? Alang kesiannya bapaknya dikubur. Budak ini rusak di pucuk bumi, bapaknya di kuburan. Bapaknya nganggap anak ini berbuat baik, nyampe ke dia pahalanya. Mengaji, baca Yasin, baca Quran, baca Kulhu misalnya, tidak kata budak ini. Nah, berdosa kita. Memang ikhwan, ada beberapa orang-orang solehin yang memang menjadikan anak yatim itu bagaikan raja. Ya, tapi mereka tu berdoa terus. Tak dimarahinya. Budak yatim mecah keping, tak dimarahinya. Ada yang macam itu. Tapi itu pribadi dia lah itu. Secara hukum syar'i, secara hukum tarbiyah, secara umum tak boleh kita biarkan. Nakal ditegur, nyimpang luruskan. Ya, bahkan kita harus lebih perhatikan karena dia tak ada yang memperhatikannya. Kemudian disunahkan di hari Asyura puasa tausiah hilal, nyantun anak yatim sambil doakan, pegang kepalanya kalau bisa. Ya. Kemudian nyantuni mereka tadi, lalu disunahkan juga pada hari Asyura itu mengunjungi ulama, ustadz, orang-orang soleh. Ya, ada orang tua-tua di kampung itu rajin ke musola, rajin ke langgar. Kita jenguknya dari muda dulu, logo semuanya dekati. Silaturahmi duduk dah lama-lama. Ya, 10 menit dah tinggal ke pindah rumah ustadz lain lagi atau kiai lain lagi atau ulama lain lagi. Kita juga kalau hari itu kita ziarah, tidak ngerepoti mereka. Kita datang, bukan riak, bukan sombong. Kiai dah saya repot, kami ni alhamdulillah puasa kalau hari ini. Oh ya sudah kalau macam itu. Tak ada nak mat kopi, tak mat teh. Ya, jangan perlu ngomong mentah-mentahnya beh. Iya, untuk dibukuan. Jadi tidak ngepoti kita nak ziarah sana sini itu tidak ngepoti. Ngapa? Ya dah puasa kalau kita. Kiai juga puasa, ustaz juga puasa. Cuma kalau pacak kita kenali waktu. Jangan ustaz ni kita tahu, ustaz ni biasa tidur siang, belum puasa pula, musim panas ni. Kita datang jam 2. Yo, datang waktu orang lagi nak istirahat. Jangan. Janjian dulu. Ya, janjian. Ustaz besok ada di rumah dah. Ngapa? Kami pengen silaturahmi, jalankan sunnah. Hari Asyura. Jam berapa lah ustaz kosong? Tanya. Oh ya sudah jam 8 anak ada di rumah atau jam 10 datang gitu. Ya. Kalau dia cak kebingungan, nah tak tahu juga jam berapa apa ni, sudah, tak usah paksa ke. Mungkin dia pengen khalwat ibadah. Jangan kita ganggu. Yang kita memang disunahkan. Kemudian banyak lagi sunnah-sunnah lain, di antaranya pakai celak mata. Itu juga ada anjuran.
ya, merapikan tubuh, panjang kuku ditetak, panjang kumis dirapikan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah beberapa yang bisa kami sampaikan terhubungan dengan hari Asyura. Jadi puasa hari Asyura usahakan Tasu'a juga puasa. Kemudian kami sampaikan beberapa undangan. Pertama,